Nama calon wakil presiden disebut ikut menentukan kemenangan suara pasangan peserta Pilpres 2024. Kriterianya juga disebut harus mampu menutup celah kekurangan elektoral sang calon presiden. Lalu bagaimana potensi nama-nama cawapres yang kini muncul di permukaan, seberapa potensial mereka jika dilihat dari kriterianya? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami pertama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua adalah Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Pak Taslim, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih sudah datang. Ini kedua narsum saya sudah pakai batik. Tapi harapan saya narasinya nanti juga harus beragam gitu ya, tidak seragam. Oke, saya ke Pak Taslim dulu. Kemudian Nasdem melalui Waketum Anda kemarin Ahmad Ali menyatakan bahwa Jatim itu menjadi salah satu potensial untuk menutup celah elektoral bagi seorang Anies. Jadi artinya dari Nasdem ini sudah spesifik di Jatim yang harus atau kemudian kriteria ideal begitu untuk mendampingi Pak Anies nanti? Iya, jadi kalau dilihat dari konfigurasi kependudukan Indonesia, memang Jatim kan satu dari provinsi terbesar Indonesia. Dan hasil perjalanan kami kemarin membawa Anies 3 hari di Jatim, kelihatannya antusiasme mendorong kami untuk lebih giat untuk menggarap Jatim. Oke. Jatim ini bisa menjadi areal pertaruhan yang begitu ketat bagi kami dan tentu bagi calon yang lain. Artinya sudah spesifik atau kemudian menjadi prioritas salah satu daerah atau ceruk yang akan digarap? Jadi untuk seluruh kawasan Jawa, Barat, Tengah, dan Timur itu memang kan menjadi ceruk yang besar buat semua kandidat ya, buat semua kandidat. Misalnya kita lihat begini aja, Jawa Barat ya, bukan bermaksud mengecilkan yang lain. Dapil Bogor itu 10 kursi. Oke. Dapil Maluku dan Maluku Utara tuh nggak sampai 10 kursi. Oke. Begitu besarnya kejomplangan kependudukan. Jadi kalau kami dan yang lain menaruh perhatian ekstra kepada 3 provinsi di Jawa itu biasa-biasa saja. Dan apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum itu merupakan kristalisasi dari diskusi-diskusi kami bahwa sekarang misalnya Nasdem belum maksimal di Jawa Timur, masih 9 kursi dari sekian puluh kursi, itu yang akan kami kejar. Oke. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah juga seperti itu. Jadi sebagai gambaran saja, pada pemilu 2019, seluruh provinsi pemekaran yang kursinya hanya 34 itu semua Nasdem dapat di luar Jawa. Jadi kita akan lebih memberi perhatian yang besar, akan menumpahkan energi yang lebih besar di kawasan Jawa. Jadi apa dia omongin Waketum itu? Jawa saja atau 3 provinsi yang Anda disebutkan tadi atau kemudian spesifik di Jawa Timur? Tentu tiga spesifik. Tiga spesifik, lebih kurang kan sama. Oke, prioritas begitu ya. Prioritas, Oke, saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, seberapa kemudian potensial ketika misalkan kalau Ahmad Ali mengatakan hanya Jawa Timur, tapi kemudian hari ini Pak Taslim mengatakan 3 prioritas, itu akan kemudian bisa mendongkrak calon yaitu Anies Baswedan? Saya kira saya akan komentar 2 hal. Kenapa posisi cawapres menjadi penting? Karena kalau kita melihat angka-angka statistik dari 3 orang yang selalu masuk 3 besar survei, mulai dari Ganjar, kemudian Anies sama Prabowo Subianto, ini kan belum ada yang sampai angka psikologis mengamankan pertarungan politik 60%. Itu artinya apa? Cawapres adalah kunci. Ganjar sekalipun elektabilitasnya di survei tinggi, kalau salah pilih cawapres bisa keok dia. Misalnya kalau dipasangkan dengan Erick Thohir agak lemah, dipasangkan dengan Erlangga agak lemah, dipasangkan dengan Sandi agak lemah. Tapi ketika dipasangkan dengan Ridwan Kamil karena sebagai cawapres favorit agak kuat. Makanya agak rumit karena Ridwan Kamil adalah kadernya Golkar yang tidak mungkin akan bisa maju. Tiketnya untuk Erlangga Hartarto. Begitupun dengan Anies Baswedan misalnya. Kalau dipasangkan dengan AHY dia lemah. Tapi kalau dipasangkan dengan AHY agak sedikit kuat. Tapi AHY tidak bisa menutup kekurangan Anies di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Kan itu yang sebenarnya dicari. Maka muncul nama Hovifah. Ini adalah variabel-variabel yang kedua yang saya sebutkan bahwa Jawa adalah kunci. Jadi ini yang kemudian membuat belakangan kenapa Nasdem bicara tentang Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah mungkin agak rumit untuk dilawan karena ini dianggap sebagai kandangnya banteng. Tapi minimal mengurangi disparitas kekalahan dan
kelemahan Anies misalnya di Jawa Timur, minimal ini semakin akan mendekatkan Anies dengan calon-calon yang lain. Misalnya semakin dekat dengan Ganjar Pranowo yang memang dalam skenario head to head agak sulit untuk dikalahkan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Oke, itu artinya kemudian ketika misalkan Jawa Timur begitu ya, yang akan menjadi cawapres siapapun itu namanya, misalkan Anda sebutkan tadi Kofifa atau yang lainnya, akankah kemudian akan dominan misalkan nanti suaranya, atau kemudian akan beda tipis dengan calon lainnya? Saya kira teman-teman Nasdem ini kan bicara dan bekerja atas dasar kerja politik dan angka-angka statistik yang dimiliki. Anies ini kan kuat di Kalimantan dan Sulawesi dan sebagian yang lainnya di Sumatera. Dan kemudian juga misalnya di Jawa Barat, kemudian di Jakarta dan di Banten. Salah satu yang menjadi basis kekurangan Anies itu Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini sebenarnya ingin ditutupi untuk mengurangi jarak elektabilitas dengan Ganjar Pranowo, maka muncul tokoh Jawa Timur. Artinya apa? Sekalipun tokoh Jawa Timur itu tidak otomatis semua orang. Dia harus memenuhi kriteria. Kalau kita menyebut nama, Hovifah kan sering disebut. Dulu Ahmad Ali sebelum orang bicara tokoh Jawa Timur selalu bicara bahwa Hovifah ini sudah masuk dalam radar cawapres yang bisa mendampingi Anies. Tentu selain Ahy dan Aher ya. Oke. Kenapa Hovifah? Variabelnya 3 hal. Hovifah ini secara teritori bisa melengkapi kekurangannya Anies. Yang kedua, diharapkan mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin yang memang basis pemilih NU selama ini agak sedikit berjarak dengan Anies Baswedan. Yang ketiga, Hovifah juga memiliki satu kekuatan politik dianggap mewakili kelompok politik perempuan. Oke. 3 variabel ini yang sebenarnya secara perlahan dikonsolidasi, kemudian ingin disatukan, bisa mendampingi Anies Baswedan dengan harapan secara elektabilitas cawapres bisa mendongkrak Anies ya untuk terus Oke, Mas Edi. memantapkan langkahnya di 2024. Oke. Itu artinya apa? Salah memilih zona pertempuran, salah memilih cawapres, ya saya kira tanggal 14 Februari ini akan menjadi kiamat bagi siapapun sebenarnya. Variabel hitung-hitung instrumennya itu kemudian cukup banyak begitu Mas Adi. Saya kembali ke Pak Taslim. Kalau kemudian Mas Adi mengatakan ketika Jawa Timur itu hanya untuk mengejar ketertinggalan, artinya kan bukan suatu hal yang solid ketika misalkan dijadikan pasangan begitu. Apakah itu juga menjadi hitungan dan pertimbangan Nasdem akhirnya? Ya, jadi ini kan peta yang berkembang di publik ya. Peta yang berkembang di publik. Yang jelas dalam traktat yang sudah ditandatangani oleh 3 ketua umum itu disepakati wapresnya Anies kan, kalau Anies kan sudah clear. Oke. 28%. Wapresnya Anies itu ditentukan oleh Anies. Finalnya ada di Anies. Jadi kita boleh bicara apa saja, akhirnya Pak Tapi Anies rekomendasi tetap ada dong dari Iya, Nasdem. iya. Rekomendasi boleh banyak, tetapi Anies yang tahu siapa yang bisa menutupi kekurangannya, siapa yang bisa melengkapi elektabilitasnya dan seterusnya. Nah, tadi saya bilang Jawa Timur seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat itu penting buat kami. Penting buat kami karena elektoralnya tinggi. Penting buat kami karena daerah itu strategis untuk menjadi lahan garapan. Penting buat kami karena ada potensi orang di sana. Oke. Nah, ya, siapa dia ya tadi Adi sudah sebut. Jadi buat kami Jawa Timur ini memang menjadi daerah khusus dalam pertarungan kepilpresan, ya, menjadi perhatian khusus karena kalau kita lihat Jawa Tengah kan sudah jelas petanya ya. Nah, Jawa Barat kalau kita lihat ya Anies cukup unggul di sana. Tapi untuk menutupi kekurangan ini seperti yang tadi dikatakan Adi, seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum, kita akan terus mencoba melakukan pendekatan-pendekatan agar kita bisa memberi masukan yang bagus buat Anies, lalu pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Anies itu sama dengan aspirasi kita. Itu Oke. yang sekarang kami lakukan. Oke, yang menarik adalah ketika Anda mengatakan tadi tidak hanya Jawa Timur. Ketika Anda mengatakan Jawa Barat, Anies juga kuat di sana, apalagi Jawa Barat DPT terbesar se-Indonesia. Betul. Tapi ini kan kemudian kemarin Ketum Golkar ini hadir juga dalam pertemuan buka bersama itu. Jadi publik akhirnya mengartikan Jadi begini, jangan Golkar punya potensi untuk ke situ. Jadi buka puasa kami itu setiap tahun dilaksanakan, hanya terinterupsi 3 tahun terakhir karena COVID. Dan di gedung baru ini buka puasa pertama. Oke. Semua ketua partai kita undang. Bahkan yang hadir kemarin itu bukan hanya orang politik. Orang seperti Christine Hakim datang dan seterusnya. Ada wakil ketua umum P3, ada ketua Partai Demokrat. Nah, kalau dilihat memang kedekatan emosional antara orang-orang Golkar dengan Pak Surya Paloh itu kan hubungannya khusus karena Pak Surya Paloh kan lama sekali di Golkar. Oke, tapi Pak Erlangga ngomong koalisi besar begitu spesifik. Ya, koalisi besar itu saya kira bukan hanya pandangan Pak Erlangga, kita juga berpikir seperti itu. Dan yang ingin saya tegaskan, seperti tadi saya sudah tegaskan di salah satu media,
bahwa kita sudah 28%, kita sudah bisa berangkat dengan presiden threshold. Kita terbuka silaturahmi dengan partai manapun, terbuka untuk bergandeng tangan dengan kekuatan-kekuatan sosial politik lain di luar yang 3 ini. Oke. Kalau ada mari kita berhitung, mari kita duduk bersama, tetapi kalau tidak ada pun kita berangkat. Oke. Jadi tekad kita sudah seperti itu. Nah, yang penting menurut saya silaturahmi harus terus kita bangun. Kenapa orang bertanya misalnya, Nasdem ini koalisinya kan berbeda, kok pergi ke Hambalang? Koalisinya berbeda, kok datang ke Golkar? Perbedaan-perbedaan pilihan politik tidak membuat kita kemudian tidak bisa membangun silaturahmi. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus terus menguatkan solidaritas nasional untuk apa? Terutama untuk menghadapi tantangan global yang semakin ketat. Oke, tapi kalau kemudian dilihat dari instrumennya, Anda mengatakan tadi Jabar juga potensial untuk kemudian Nasdem garap begitu. Apalagi gubernurnya adalah kader Golkar, walaupun tadi Mas Adi mengatakan tiketnya masih di ketum Golkar begitu loh. Bukankah itu bisa juga menjadi alternatif untuk Nasdem? Iya, jadi kalau alternatif ini semua terbuka. Semua kandidat-kandidat ini yang ada di kantong Anies dengan pertimbangan masing-masing, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kalangan yang mengusulkan. Jadi yang mengusulkan Pilpres itu bukan cuma partai koalisi, dan asalnya bukan hanya dari partai koalisi. Bisa juga dia non partisan. Biar nanti penggodokannya finalnya biar ada sama Anies. Tetapi prinsipnya kita sekarang terus-menerus membangun analisa yang kritis untuk mengajukan nama. Pak Anies ini loh kalau menurut kami. Oke. Pak Anies ini loh menang. Nasdem sudah ada nama? Ada nama. Sudah diajukan? Kita sudah ajukan beberapa nama, tapi tentu tidak Beberapa etis kalau atau satu? saya. Ada beberapa nama dengan peringkat-peringkat tertentu, tapi tentu tidak etis saya ungkapkan di sini. Oke, baik. Ini beberapa nama. Artinya terbuka kemungkinan dari ceruk atau daerah mana aja. Bagaimana Anda melihat? Di awal saya sudah bilang bahwa Jawa adalah kunci karena secara demografi politik hampir 50%. Jumlah pemilih kita ini terdistribusi secara merata di Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Oke. Kenapa Jawa Barat relatif tidak begitu disasar oleh Nasdem? Karena Anies ini di Jawa Barat relatif kuat. Untuk apa menyasar Jawa Barat? Untuk apa Ridwan Kamil? Kalau ceruk pemilihnya sama. Oh, oke. Nah, salah satu yang kemudian bisa dilihat adalah di Jawa Timur, Anies agak lemah. Kenapa agak lemah? Karena penetrasinya agak kurang dilakukan sejak awal. Karenanya Jawa Tengah kemudian menjadi, Jawa Timur adalah satu kunci yang memang disasar betul oleh teman-teman Nasdem dan Anies. Tentu untuk mengurangi. Kalau harapan menangnya mungkin agak susah, tapi minimal jarak selisih kekalahannya itu bisa dipangkas. Sambil lalu Anies jangan lupa, dengan Nasdem jangan lupa bahwa basis-basis kekuatan politiknya ini jangan sampai kendor. Di Jawa Barat, kemudian di Jakarta, DKI, Kalimantan, dan Sulawesi gitu ya, dan termasuk di Banten, memang kuat saat ini. Jangan sampai hanya ingin mengejar Jawa Timur, bisa mengejar calon yang lain, tapi basisnya ini kobong. Oke. Justru diculik juga oleh calon-calon yang lain. Ini strategi politik yang memang sangat terbiasa dalam politik elektoral. Nah, kalau bicara tentang nama-nama, karena kita bicara tentang Jawa Timur, adalah Hovifah, tidak ada yang lain. Ada nyebut misalnya Kiai Said, mantan PBNU. Iya, oke, tapi Kiai Said sampai hari ini tidak terkonfirmasi sebagai sosok yang muncul di survei. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya, Kiai Said juga bisa mengonsolidasi kekuatan politik NU. Bahkan ketika Kiai Said satu panggung, satu forum dengan Anies, mendoakan Anies untuk 2024, orang juga mulai bicara bahwa Kiai Said adalah orang yang dianggap pantas dan cocok untuk mendampingi Anies, terutama pada basis pemilih-pemilih di Nahdlin. Nah, saya kira harus ditambah satu hal lagi nih Bang Hermawi ya. Nah, Anies ini kan kekuatannya adalah Kahmi. Jadi Kahmi connection-nya ini lah yang harus dibangun. HM ini kan terpusat ya, terpusat di provinsi, kabupaten, dan di kota, sampai di desa itu terkonsolidasi dengan bagus. Oke, artinya potensial bisa dimanfaatkan. Betul, kalau HMI connection-nya dimainkan kira-kira begitu, bukan tidak mungkin ini akan menjadi mesin politik yang solid. Di Jawa Timur, kami solid. Di Jawa Tengah, kami solid. Tapi ini bagaimana dengan Jawa politik. Barat? Ketika misalkan Anda mengatakan jangan sampai kemudian fokusnya di Jawa Timur saja, yang lain-lain lepas, walaupun kemudian Anies potensial dan punya suara Jawa Barat, tapi bukankah di 2019 itu kemudian Prabowo begitu? Bukankah nanti akan, ketika tidak menjadi prioritas, akan terbagi nanti? Kalau dilihat rata-rata argumentasi ya, kenapa misalnya Jawa Barat kemudian belakangan ini tidak menjadi settle ataupun backbone yang agak sedikit diprioritaskan oleh Nasdem, karena secara perlahan banyak pemilih-pemilih Anies itu adalah satu yang kecewa terhadap Jokowi, yang kecewa terhadap Prabowo Subianto yang berkoalisi dengan Jokowi. Inilah yang kemudian pemilih yang hijrah. Jadi sekalipun dulu Jawa Barat, kemudian Jakarta dan Banten, ini kan basis pemilihnya
Prabowo Subianto. Karena mereka tidak punya harapan lagi dengan Prabowo, mereka pindah ke Anies Baswedan. Cuman itu tadi, salah satu kekurangan Anies menurut saya. Sering saya ngomong, kapan ini nyerang pemerintah? Karena Oke, kita tanyakan langsung ke Pak Taslim. Karena kalau ditanya ke pemilih Anies, kenapa milih Anies? Adalah orang yang kecewa dan sebel dengan pemerintah saat Itu ini. pemilihnya, kita tanyakan ke Pak Taslim dari pihak yang mengusung Anies Ya. Baswedan. Mengapa belum begitu? Koalisi kami itu namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Oke, ada persatuan ya sekarang ya? Semangat perubahan itu adalah perbaikan dan keberlanjutan. Persatuan itu tidak ada yang ingin kita tinggalkan di Republik ini. Sekecil apapun potensi kelompok satu masyarakat, dia pasti punya peran dalam membangun Republik ini. Jadi bukan urusan Anies dan seluruh pendukungnya, ini bukan urusan serang menyerang. Itu kan maunya Atau pengamat kemudian supaya dapat bahan. atau kemudian harus ada yang dikoreksi misalkan dari yang dari jadi hari ini. makanya saya bilang perubahan itu sesuatu semangat perubahan itu adalah perbaikan dan keberlanjutan. Misalnya orang sering bertanya, bagaimana nasib IKN? IKN itu undang-undang. Anies sudah mengatakan, siapa yang kalau berani melawan undang-undang di Republik ini, tinggalkan saja Republik ini. Jadi clear kita. Perbaikan dan keberlangsungan. Itu semangat perubahan. Semangatnya ya. Itu semangat perubahan. Tentu perubahan itu kan sebuah keniscayaan. Karena kita masih berpikir waras, kita pasti melakukan koreksi-koreksi. Koreksi-koreksi untuk apa? Koreksi-koreksi untuk perbaikan bagi kemakmuran dan kemajuan kehidupan berbangsa. Oke. Nah, Kapan koreksi itu disampaikan nanti? sudah kita terus-menerus. Bahkan Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah yang sudah komit sampai 2024 masih melakukan koreksi-koreksi. Tapi cara kita kan berbeda. Kami bisa melakukan koreksi, kami susun sendiri pikiran-pikiran kami kirim ke istana, tidak harus umbar kiri kanan. Ini soal substansi. Bukan soal cara, soal substansi. Jadi buat kita ini bukan soal serang menyerang. Itu kan maunya Adi dan kawan-kawan supaya Tapi dapat koreksi banyak sudah bahan. tersampaikan artinya menurut Nasdem ya. Oke, baik. Pidato-pidato Baik. Anies kan jelas. Oke, baik, kami sudah menangkap poinnya. Kita akan tunggu seperti apa kemudian siapa silakan. cawapres yang kemudian akan mendampingi Anies Baswedan apalagi dari Nasdem dan juga koalisinya. Terima kasih Pak Taslim, Wasekjen Partai Nasdem dan juga Mas Adi, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, mas-mas kalian.